Lalu sebenarnya ini tuh siapa sih yang harus disalahkan, Kak? Apakah yang harus disalahkan itu sekolahnya, atau orang tuanya, atau pemerintahnya, atau bahkan masyarakatnya, Kak? Halo Sobat VIP dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Halia Putri pada podcast pendidikan. Nah Sobat VIP, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup berat untuk dibahas dan cukup sensitif juga untuk dibahas di dunia pendidikan utamanya. Nah, topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu peran kota pendidikan dalam pendidikan karakter remaja. Sobat VIP, dalam membahas topik yang cukup berat ini, saya tidak akan sendiri tentunya. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2022 sekaligus Duta Genre Kabupaten Buleleng pada tahun 2022. Oke, untuk mengenal nih narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, langsung saja nih kita sapa Kak Jayanta. Halo Sobat P semuanya. Halo Kak Jayanta, terima kasih loh Kak ya sudah bersedia hadir ke podcast VIP kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kak Jayanta gimana nih kabarnya? Ya sehat. Kalau Haya gimana? Haya juga sehat. Astungkara sehat ya Kak ya. Di tengah gempuran ujian tengah semester nih, kita harus tetap semangat. Benar terutama banget. kita juga harus tetap menjaga kesehatan mental harus kita jaga, dan kesehatan fisik juga ya Kak ya harus kita jaga. Bener banget. Oke, Kak Jayanta bisa menyapa Sobat VIP yang ada di rumah dulu nggak sih? Oke. Baik, kita saling mengenal. Oke, halo semua Sobat Pip yang ada di rumah, terutama juga yang nonton podcast ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi salam kenal semuanya. Jadi kenalin, aku Jayanta, dan di sini aku merupakan Duta Genre Provinsi Bali dan juga Duta Genre Kabupaten Buleleng tahun 2022. Jadi itu ya. Oke, salam kenal ya Kak Jayanta ya. Untuk Sobat VIP nih yang mau tahu tentang Kak Jayanta lebih jauh lagi, kalian bisa follow akun Instagram Kak Jayanta nih. Kalau boleh tahu akun Instagram Kak apa ya? Boleh nih teman-teman follow @kd_jayanta. Wah, langsung aja di follow ya teman-teman ya. Nah, bahas tentang akun Instagram nih Kak ya. Kan kita saling follow nih. Iya. Haya tuh suka mantau Kak Jayanta loh. Waduh, ternyata ada yang ngefans sih. Fans berat. Oke, Haya tuh memperhatiin Kak Jayanta hampir setiap hari selalu memposting kegiatan-kegiatan Kak Jayanta di akun Instagram. Ya, nah, benar. Kalau boleh tahu nih ya, Kak juga bisa memberitahu Sobat VIP yang ada di rumah, kira-kira apa sih Kak kesibukan Kak Jayanta akhir-akhir ini? Karena untuk hadir ke podcast ini pun teman-teman Haya tuh pada kaget gitu loh. Siapa sih narasumbernya? Pas saya bilang Kak Jayanta, mereka pada kaget kok. Kak Jayanta yang sibuk banget itu bisa meluangkan waktunya gitu loh untuk hadir ke podcast kali ini gitu. Mungkin Kak Jayanta bisa kasih tahu nih teman-teman FVP. Oke, jadi pada akhir-akhir ini sebenarnya aku kan sebagai seorang mahasiswa juga, semester 6. Jadi saat ini kesibukanku adalah sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Jadi asistensi mengajar itu adalah merupakan gabungan dari PLP 1, PLP 2 dan juga KKN kependidikan. Jadi aku ditempatkan di salah satu sekolah di Kabupaten Buleleng, yaitu SMP Negeri 3 Singaraja, dan itu sudah berlangsung sejak Maret lalu. Nah, selain PPL, aku juga masih berkecimpung ya di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di tingkat universitas, dan juga ikut di genre. Ya, jadi sebagai seorang duta aku juga berkecimpung di forumnya, jadi ikut turut aktif di sana, dan juga sebagai seorang warga dari desa BBT yang baik, aku juga ikut STT di Banjaran, yaitu STT Tunjung Mekar. Jadi itu sih kesibukan yang aku jalani akhir-akhir ini. Wow, kegiatannya Kak Jayanta benar-benar padat sekali ya Sobat VIP ya. Ini sangat menginspirasi loh, karena Haya sendiri tuh juga insecure loh ngeliat kegiatannya Kak Jayanta yang benar-benar produktif gitu. Jadi nggak cuman kegiatan di jam perkuliahan, tapi Kak Jayanta juga mengambil kegiatan-kegiatan di luar jam perkuliahan. Nah, jadi buat Sobat VIP yang ada di rumah nih, terutama untuk remaja-remaja lainnya, manfaatkanlah waktu luang kalian untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi hindarilah kegiatan-kegiatan yang memang kurang bermanfaat gitu loh. Karena namanya juga masa remaja kan
datang sekali aja gitu ya. Jadi ya manfaatkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk ini tuh bukan tentang untuk keluarga ataupun untuk sekolah, untuk kampus maupun teman-teman kalian, tapi bagaimana untuk diri kalian sendiri ya, untuk masa depan kalian ke depannya gitu. Oke. Tadi Kak Jayanta kan banyak banget ya pengalaman organisasi dan prestasinya juga nih. Saya mau tahu dong Kak, apa sih yang memotivasi Kak Jayanta untuk bisa menjadi seperti Kak Jayanta yang sekarang? Karena sekarang tuh kalau ditanya siapa sih yang nggak tahu Kak Jayanta gitu kan? Mungkin bisa dikasih tahu nih Sobat VIP yang ada di rumah. Oke, kalau ditanya tentang motivasi, jadi setiap orang pasti punya motivasinya sendiri ya. Jadi awalnya kenapa aku termotivasi untuk saat ini ikut organisasi dan juga ikut kegiatan seperti lomba-lomba untuk sekaligus nambah prestasi aku, karena aku berpikir sebagai seorang siswa dulu dari sejak SD aku selalu berprinsip kalau aku tuh harus membanggakan orang tua gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita itu dilahirkan oleh orang tua, kemudian juga didewasakan, kemudian juga ya dibina dengan baik oleh orang tua kita. Jadi kita harus bisa juga memberi sesuatu, walaupun tidak berupa material, setidaknya berupa kebanggaan gitu. Jadi dengan aku aktif berorganisasi, setidaknya aku punya relasi. Nah, nanti ketika orang tua aku perlu sesuatu, misalnya aku bisa juga seperti ke relasiku dan lain sebagainya. Jadi itu juga membanggakan, karena kan salah satu pekerjaan orang tua aku kan sebagai pedagang, jadi ketemu banyak orang. Bahkan ibuku sering bercerita, oh ketemu temennya tadi di Tangkot gitu misalkan. Jadi itu juga suatu kebanggaan banget. Jadi sebagai seorang anak ya, itu sih yang memotivasi aku untuk terus aktif juga berorganisasi. Kemudian yang kedua, memang sih balik ke diri sendiri ya, karena kita untuk memperbaiki diri sendiri makin baik. Jadi aku itu di organisasi itu belajar, bukan untuk sesuatu yang lain-lain gitu, bukan untuk semacam ingin cari sensasi itu, tapi di organisasi aku juga mencari sesuatu selain relasi, pengalaman. Karena suatu saat nanti aku pasti berpikir, aku pernah berpikir bahwa suatu saat nanti aku pasti akan bekerja. Siapa tahu aku akan bekerja di perusahaan, kemudian juga siapa tahu di instansi pemerintahan. Pasti itu tidak akan lepas yang dari namanya kerjasama, kepemimpinan. Itu yang aku pelajari dari organisasi-organisasi yang aku ikuti. Dan juga organisasi itu tidak melulu tentang suatu event, tapi juga tentang pengetahuan. Seperti contohnya aku ikut genre. Di genre ini aku tahu banyak hal baru. Contohnya usia ideal menikah, kemudian bagaimana sebagai seorang remaja itu merencanakan masa depan. Jadi aku lebih banyak digambarkan sesuatu di genre ini. Nah, kemudian mengenai prestasi, ikuti lomba-lomba tuh mungkin setiap orang pernah ya termotivasi untuk biar pernah ya jadi juara dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita ikut lomba tuh kita sebenarnya belajar juga gitu, belajar bagaimana kita menyiapkan sebenarnya porsi kita tuh sebagai seorang manusia itu kan kita udah diporsikan. Kamu ini bagiannya, kamu ini. Jadi kita tuh ingin tahu batasan diri kita itu seberapa sih, kemudian kemampuan kita itu seberapa sih, kayak mengasah kemampuan. Jadi di ikut-ikut lomba ini aku juga sering mengasah kemampuan. Pertama ikut ajang Duta Genre itu awal-awal kan awal-awal ya tanda kutip tuh dipaksa gitu lah. Tapi setelah lambat-lambat malah suka. Oh ternyata emang di sini mau tempatku, passionku gitu. Kemudian juga ikut kegiatan lomba-lomba lain. Contohnya kemarin sempat ikut PPK Ormawa, itu program pengabdian, sempat didanai juga. Udah 2 kali didanai, itu juga ya, itu jadi motivasi juga kan. Oh ternyata aku passionnya ngabdi nih sama masyarakat dan sosialnya. Karena aku sebagai seorang remaja sekarang, gimana ketika ketemu orang banyak, ketemu masyarakat, membantu mereka itu nilainya itu lebih dapat banget. Kemudian juga aku lebih bisa gimana ya, lebih banyak dapat value, dapat hal-hal positif dari masyarakat. Pengalaman-pengalaman itu bertambah. Jadi itu sih yang membuat aku termotivasi. Selain kebanggaan orang tua, ini juga untuk diri aku sendiri gitu. Jadi untuk di masa depan nanti bakal. Wah, jadi ternyata nih ya Sobat VIP ya, motivasi dari Kak Jayanta itu adalah karena orang tua dan juga untuk dirinya sendiri. Benar sekali. Jadi memang kita sebagai manusia memang harus mempunyai motivasi itu untuk, terutama untuk yang masih sekolah nih ya, bagaimana sih motivasi itu kita jadikan untuk sebagai landasan awal gitu, tujuan kita sebagai mahasiswa ataupun siswa. Nah Kak, saya mau tanya lagi nih ya, terkadang itu ada remaja yang memang dia memiliki motivasi, mereka punya prinsip hidup, bilang impian mereka punya, tetapi selama berjalannya waktu mereka itu mulai mengesampingkan itu. Apa yang mereka
inginkan di awal itu dikesampingkan, justru mereka semakin berjalannya waktu itu mereka berjalan di jalan yang salah gitu. Mereka justru melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang begitu Kak. Karena dulu saya mau cerita sedikit ya, boleh ya Kak? Boleh banget. Waktu SMA, kita kan satu SMA ya dulu, kita alumni. Saya juga merasa waktu itu masih mencari jati diri. Jadi masih ingin tahu, pengen coba-coba gitu. Jadi apalagi waktu masa-masa SMA itu kan kayak di cerita orang gitu, SMA tuh seru loh gitu. Kamu kalau nggak bolos tuh kayaknya nggak afdol gitu. Dan saya tuh pernah coba itu, pernah bolos, pernah telat kayak gitu kan. Tapi setelah saya kuliah tuh saya mikir, kok dulu gitu sih? Ngapain dulu kayak gitu? Itu kan nggak benar, itu nggak baik gitu. Nah, menurut Kak Jayanta nih, gimana sih pendapat Kak tentang remaja-remaja yang mengesampingkan prinsip hidupnya, motivasinya dengan mengikuti jalan yang salah sekarang gitu? Oke, jadi menanggapi itu ya Haya, mungkin kita sering harus ke realita hidup. Misalkan kalau kita lagi ke suatu tempat, pasti kadang-kadang kita tuh tergiur untuk sesuatu. Misalkan nih, kita mau ke kampus, tapi kita singgah dulu nih ke supermarket. Itu kadang-kadang terjadi, apalagi di fase remaja. Kita tuh berada di fase yang labil namanya. Ya, kita kan nggak mungkin konsisten ya, karena kan kita mungkin tergiur dengan ini, tergoda dengan itu gitu. Jadi sebagai seorang remaja juga aku menanggapi hal itu adalah hal yang wajar, karena menuju dewasa bukan berarti kita selalu mengambil keputusan yang benar, tetapi menjadi dewasa itu adalah ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita mampu bertanggung jawab atas keputusan itu gitu. Jadi itu poin pentingnya. Jadi walaupun tadi Haya sempat bercerita, aku dulu kok sempat bolos ya, aku sempat telat ya. Tapi setelah itu Haya berpikir, oh ternyata apa yang aku lakukan salah. Berarti ini udah masuk lagi ke jalur yang benar. Gitu. Jadi menurutku sebagai seorang remaja, siapapun teman-teman nanti yang sudah punya prinsip, yang sudah punya hal yang ingin dituju, memang kita ingin fokus ke sana. Tetapi rintangan itu pasti ada. Kerikil dan batu-batu besar itu pasti ada di jalan yang kita lalui gitu loh. Jadi bagaimana kita tetap nantinya ketika kita terjatuh, ketika kita terseleok-seok, bagaimana kita mau mampu bangun lagi dan balik lagi. Jadi ketika menanggapi bahwa gimana nih yang kita udah menyimpang dari visi kita di awal, ya udah kita evaluasi diri. Sebenarnya kita mau kemana sih? Misalnya kalau aku ingin ke tempat A, tapi ketika aku udah di jalan, aku sempat terjatuh. Kemudian juga, ternyata nih jalannya terlalu rumit untuk aku lalui. Aku nggak bisa. Aku pikirkan, aku evaluasi apa benar ini tujuan hidupku yang sebenarnya. Apakah benar ini tujuanku? Jadi ketika kita berpikir, ketika kita berencana, kita tidak hanya menyiapkan plan A kan. Pasti ada plan B sampai dan seterusnya gitu. Jadi di sanalah kita diuji sebenarnya. Tujuan kita sebenarnya yang mana sih? Gitu. Jadi poin pentingnya adalah tidak mengapa kalau kita itu sempat menyimpang, tetapi balik lagi ke diri kita evaluasi, kenapa sih kita menyimpang? Apakah karena tujuan kita itu tidak cocok dengan kita, tujuan kita itu salah, sehingga kita harus mengganti tujuan, atau memang ini adalah cobaan yang berat untuk kita, sehingga kita harus bangun lagi dari yang terjatuh, tersiasa itu kita harus bangun lagi dan fokus kembali. Gitu. Sama kayak Haya yang dulu sempat bolos dan sempat juga telat, akhirnya menjadi evaluasi buat Haya kan. Oh ternyata itu hal yang salah, sehingga waktu Haya masuk di kampus, Haya udah pasti udah jangan bolos itu jelek, jangan telat itu jelek. Itu udah kembali lagi ke fokus yang awal, bahwa fokusnya Haya itu adalah menjadi mahasiswa yang baik kayak gitu. Jadi menurutku seperti itu menyikapi hal itu ya. Berarti remaja itu yang bisa menyelamatkan diri mereka itu hanya diri mereka sendiri ya? Iya benar, diri mereka sendiri. Iya, oke. Wah, itu tuh Sobat VIP. Jadi buat kalian yang merasa kehilangan motivasi mungkin atau kehilangan prinsip hidup kalian bisa kembali lagi sebenarnya ke jalan yang benar, asalkan kalian memang dari diri kalian itu udah yakin gitu untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Oke, Kak Jayanta, kita udah mulai masuk nih ke topik. Saya mau nanya nih, Kak Jayanta pernah nggak sih denger kasus yang udah tersebar juga nih, terutama di Kota Singaraja ya Kak ya, tentang kericuhan yang terjadi akibat dari tersulutnya emosi masing-masing supporter salah satu sekolah menengah pertama di Kota Singaraja Kak. Kak Jayanta pernah denger nggak? Oke, pernah sih waktu ini sempat lihat ya, bukan sempat dengarkan. Sempat masuk di salah satu info ya di Instagram itu sempat aku lihat infonya, itu benar-benar lagi viral, komennya juga banyak. Jadi aku lihat sih di sana bagaimana adanya
kericuhan ya, Iya. karena tersulut emosi, karena hal-hal yang ya menyulut sedikit akhirnya malah jadi tawuran dan lain sebagainya. Aku Iya. sempat baca itu di salah satu info yang ada di Instagram. Iya. Nah, itu kan terjadi kericuhan tuh Kak. Bahkan juga di Kota Singaraja itu tawuran itu juga nggak menutupi kemungkinan untuk terjadi ya Kak ya. Iya. Nah, selain hal-hal besar itu, bahkan di sekolah-sekolah pun banyak remaja siswanya itu yang mulai melanggar aturan sekolahnya. Jadi misalnya nih, mereka itu nggak boleh mereka tidak diizinkan untuk membawa rokok. Siswa kan nggak boleh kan ya kayak bawa rokok, tapi ada aja gitu loh siswanya, apalagi yang cowok-cowok ya, yang membawa rokok dan itu ketahuan. Selain itu juga bahkan dulu tuh sempat saya dengar ada yang membawa minuman keras. Terus selain itu ada balap liar juga. Nah, gimana sih pandangan Kak Jayanta dari remaja-remaja di Kota Singaraja itu yang memiliki perilaku-perilaku menyimpang dari nilai-nilai karakter yang harusnya sudah ditanamkan gitu loh? Oke, menanggapi hal itu ya di Kota Singaraja, apalagi aku besar di sini ya. Jadi aku lihat ya fenomena yang ada, memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang atau banyak siswa ya yang di Kota Singaraja itu sering melanggar, pernah melanggar aturan yang ada seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan bawa rokok, minuman keras, atau mungkin ada yang ikut balap liar gitu. Jadi coba kita lihat fenomena yang ada, mereka masih fase remaja, fase mencari jati diri ya. Jadi banyak sekali hal yang menjadi apa ya? Penyebab. Kemudian jadi faktor penyebab dari remaja itu sehingga harus nyemplung ke sana. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah mereka itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi coba nih, gimana kalau misalkan aku ngelanggar bawa hal yang tidak diperbolehkan, kira-kira gurunya reaksinya kayak gimana? Pasti ada rasa ingin tahu seperti itu. Kira-kira aku ketahuan ya? Kayaknya nggak ketahuan ya. Jadi dia tuh masih berusaha untuk mengumpulkan keberaniannya. Jadi kalau kita lihat ya, memang hal ini hal yang salah. Terutama ini berpacu pada pendidikan karakter yang ada teman-teman. Jadi pendidikan karakter yang seharusnya diberikan oleh remaja terkadang itu tidak diberikan, terutama dari faktor orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk bekerja, kemudian juga orang tuanya tidak sempat untuk memantau anaknya seperti apa. Jadi kadangkala hal ini yang menyebabkan mereka tuh melenceng dari apa yang sudah ada. Kadang-kadang mereka tuh berprinsip aturan ada untuk dilanggar. Itu enggak. Jadi aturan itu adalah untuk menertibkan kita, untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar sebenarnya. Tapi hal itu sering jadi paradigma ya, bahwa aturan itu ada untuk dilanggar. Padahal itu adalah suatu prinsip yang salah. Kemudian selain yang pertama itu dari faktor orang tua sama keluarga yang menjadi penyebabnya, yang kedua masuk lagi ke remaja itu sendiri. Jadi karena rasa ingin tahu yang tinggi ya, yang aku udah sampaikan tadi, banyak hal yang ingin dicoba oleh remaja. Pengen nyoba pacaran, pengen nyoba hal-hal yang ya anti mainstream lah. Jadi dia tuh ingin tahu bagaimana sih sensasinya gitu, tanpa mau mencari informasi, karena dia tuh lebih baik praktekin deh gitu. Jadi itu yang sebenarnya masih sangat perlu dibatasi dari seorang remaja itu. Sebagai teman-teman yang jadi seorang remaja, kalau teman-teman tahu itu salah, jangan dicoba gitu. Jadi teman-teman harus coba untuk meluruskannya lagi bahwa memang itu salah. Yang ketiga adalah faktor pergaulannya. Jadi kita lihat juga bahwa banyak banget nih rekan-rekan kita di Buleleng, terutama di Kota Singaraja, yang seperti itu karena pergaulannya, ngikut teman, gitu kan. Oh, temanku ikutnya, aku ikutnya. Misalkan seperti ini. Ketika ke sekolah, misalkan aku sama Haya ke sekolah gitu. Kemudian Haya bawa sesuatu yang melanggar sekolah, kan ya udah aku ikut deh, biar sama-sama gitu. Kalau kamu melanggar biar sekalian kita 1 meter gitu. Jadi itu hal-hal yang terjadi saat ini. Satu jadi circle gitu ya. Itu ya, ketiga menanggapi hal itu aku melihat dari 3 hal itu sih, dari orang tuanya, kemudian dari remaja itu sendiri, dan yang ketiga dari pergaulan remaja itu sendiri. Oke, benar sekali ya. Jadi pandangan dari Kak Jayanta itu karena 3 hal, orang tua, diri sendiri, dari remaja itu sendiri, dan juga dari pergaulannya. Nah Kak, apakah nih tidak menutup kemungkinan kebudayaan juga bisa menyebabkan penyimpangan dari perilaku remaja di Kota Singaraja? Seperti yang kita tahu, di Buleleng kan sangat kental dengan yang namanya budaya Meboyo ya Kak. Kak Jayanta tahu kan ya budaya Meboyo?
Kalau boleh tahu Kak Janta pernah memboya nggak? Sempat kasih berdahan sekali ya. Karena ada kan melihat teman-teman cerita yang begitu besar hal-hal yang besar diceritakan, kadang-kadang kita kayak, masa sih seperti ini ya? Pasti aku kayak gitu. Oke. Apakah budaya memboya ini bisa juga menjadi pemicu remaja di Kota Singaraja itu melakukan kegiatan tindakan-tindakan yang menyimpang, Kak? Jadi kalau ini budaya, menurutku bukan budaya sih. Ini lebih ke kebiasaan. Oh, kebiasaan. Ke habit ya jatuhnya. Okay. Jadi kita sama-sama punya pemikiran ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang remaja pasti punya pemikiran. Ketika sebagai seorang manusia, sebenarnya di pemikiran kita tuh ada salah satu blok yang dimana memang itu adalah bagian nyari sensasinya. Oke. Okay. Dan memboya itu adalah salah satu sensasi yang ada gitu loh. Iya. Masa sih gini. Jadi ketika itu menjadi kebiasaan, ketika itu masuk terus jadi kebiasaan, itu dia malah jadi terus menerus. Nah, jadi sebenarnya kalau dibicarakan bahwa hal-hal yang terjadi pada remaja, fenomena remaja saat ini itu karena sikap dan sifatnya memboya gitu misalkan, kebiasaannya memboya, itu mungkin saja karena itu masuk ke dia dan terjadi kebiasaan. Jadinya ketika ada aturan, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang namanya jalan kebenaran, misalkan ada sesuatu yang nasihat dan lain sebagainya, malah dia boyain gitu, malah dia anggap acuh terhadap hal itu, dia malah melanggar gitu kan. Jadi sebenarnya bisa jadi faktor hal itu. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi faktor karena kenapa? Ketika remaja itu punya prinsip bahwa hal ini kita tak acuin aja gitu. Jadi karena itu udah menjadi prinsipnya dia. Jadi balik lagi kalau kita udah jalan kita adalah menjadi orang yang tak acuh, ya udah pasti akan terus seperti itu. Jadi ya udah kalau terus melanggar, kalau misalkan kita lihat fenomena-fenomena yang ada gitu. Bahkan sebagai seorang mahasiswa juga kan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita di kuliah juga pasti ada orang-orang yang nggak usah dibuat tugasnya, dosennya lo baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi kebiasaan. Kadang waktu kita lihat fenomena 2020 COVID, kuliah online, banyak loh yang off cam. Kadang-kadang join aja ditinggal dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu muncul ketika itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ya, aku bisa jamin bahwa kebiasaan yang udah menjadi hal yang nyeleneh bakal jadi keterusan dan menyebabkan hal-hal lain. Pelanggaran-pelanggaran lain itu malah terjadi kayak gitu sih. Oke, berarti pada intinya kebiasaan itu tetap saja masuk lagi ke diri mereka sendiri ya, Kak ya? Iya, benar. Kembali lagi gitu. Kembali lagi. Muter-muter di sana, ya benar. Iya, oke Kak Jayanta. Kan tadi kita udah membahas beberapa penyebab nih. Bisa kebiasaan, itu diri sendiri, terus orang tua yang kurang memberikan pendidikan karakter. Nah, pertanyaan Haya nih, kita kan Kota Singaraja itu dikenal dengan kota pendidikan ya, Kak ya? Iya. Lalu biasanya kalau sudah membahas kota pendidikan pasti identik sama sekolah. Iya. Pasti. Lalu gimana nih Kak peran sekolah nih dalam menanggapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gitu? Apakah mereka lepas tangan begitu saja dengan siswanya yang seperti itu? Kalau dari Kak Jayanta bagaimana pandangannya? Jadi pandanganku sekolah itu sangat penting banget ya. Apalagi sekarang kodrat Kota Singaraja sebagai kota pendidikan, sebenarnya pendidikan itu tidak melulu tentang hal-hal akademik. Jadi sebenarnya sekarang yang menjadi fokus adalah pendidikan karakter. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sekolah itu sekarang seharusnya bisa memberikan pendidikan karakter. Jadi yang aku lihat selama masa asistensi mengajar di sekolah SMP 3 itu sebenarnya sudah ada jam pelajaran BK yang memberikan bagaimana pendidikan karakter itu kepada remaja gitu. Jadi peran sekolah ini sangat signifikan kalau kita lihat. Jadi sekolah ini berperan bagaimana nantinya seorang siswa bisa dibina juga dari sekolah. Kalau kita di Bali, di Hindu itu mengenal catur guru kan. Jadi selain ada guru rupake, ada guru pengajian. Guru rupake yang mendidik kita di rumah, sekarang ada guru pengajian yang mendidik kita di sekolah. Jadi lihat dari hal itu, kita sudah bisa menyimpulkan kalau memang kedua guru ini sama-sama memiliki peran yang penting. Walaupun yang sebenarnya menjadi awal dan menjadi dasarnya adalah orang tua. Misalnya ketika ada murid yang bandel
apakah bisa orang tua langsung membina? Karena dia pasti akan bekerja dan lain sebagainya. Iya. Pasti yang menjadi tupoksi di sini adalah yang punya tupoksi adalah guru. Yang punya tupoksi adalah sekolah. Sekolah itu juga udah ada guru BK, kemudian juga ada staf-stafnya dan lain Iya. sebagainya, punya regulasi yang harus dijalankan. Jadi peran, apalagi Kota Singaraja dicap sebagai kota pendidikan, itu seharusnya mengarahkan siswanya dan semua hal yang ada ke arah pendidikan karakter juga dan mengoptimalkannya, apalagi saat ini di akhir-akhir ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan karakter. Jadi ini harus menjadi evaluasi bagi Kota Singaraja, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, bagaimana melihat fenomena-fenomena yang ada. Jadi kembali lagi marwah kota pendidikan itu Kota Singaraja gitu, bahwa Kota Singaraja itu tidak hanya fokus pada akademiknya, tapi suatu saat sebagai kota yang benar-benar pendidikannya dapat, pendidikan karakternya ada, pendidikan akademiknya juga ada. Iya. Itu sih aku menanggapi. Oke. Wow. Ini pembahasannya udah mulai Udah mulai serius. serius banget ini. Udah mulai tinggi. Tinggi sampai tidak bisa digapai. Oke, Kak Janta. Dari beberapa faktor itu nih, sekolah juga berperan penting, orang tua juga seharusnya berperan penting, diri sendiri dari remajanya juga berperan penting. Nah, lalu jika sudah sampai bahkan banyak pihak gitu loh Kak, udah terlibat, sudah berusaha semaksimal mungkin ya Kak ya untuk remajanya ini. Tapi masih aja gitu ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu sebenarnya ini tuh siapa sih yang harus disalahkan Kak? Apakah yang harus disalahkan itu sekolahnya atau orang tuanya atau pemerintahnya atau bahkan masyarakatnya Kak? Gimana nih tanggapan Kak Janta? Kalau kita saling menyalahkan, ya sebenarnya salah siapa? Semua pihak salah. Kalau misalkan terjadi penyimpangan, pertama dari misalnya ada regulasi nih berkaitan dengan tata tertib yang ada. Misalkan kita sering lihat nih para remaja yang sering robos lampu merah, itu adalah hal-hal yang sederhana kan. Tapi kadangkala, apalagi sekarang itu udah beralih ke sistem tilang ya, tilang secara online. Terkadang itu masih belum bisa memberikan efek yang jerah. Gitu. Jadi tetap aja pasti ada yang nerobos lampu merah. Gitu. Kemudian itu misalkan dari segi pemerintahnya, dari segi orang tuanya, remaja itu adalah fase awal menuju kedewasaan itu. Jadi fase-fase di mana rasa ingin tahu menjadi tinggi, kemudian fase-fase yang labil. Jadi ini menjadi hal yang signifikan. Sebenarnya orang tua itu harus sering memantau, sering berbicara, bukan mengekang ya, tapi memantau bagaimana juga mau bercerita kepada remaja, karena remaja itu juga perlu perhatian gitu, benar sekali Kak. Dari segi mental dan juga fisiknya. Dia harus sering dilihat bagaimana apakah dia sudah makan dan misalnya kadang-kadang kan beberapa keluarga itu tidak memperhatikan hal itu. Ya udah pasti tak kasih uang aja pasti makan, siapa tahu beli yang lain-lain, padahal kan bahkan kadang tuh pacarnya loh Kak yang makannya sih. Jadi kadang-kadang malah uangnya untuk pacarnya. Jadi itu hal-hal, jadi itu dari segi orang tuanya ya. Jadi kemudian dari remaja itu sendiri, walaupun memang dari pemerintahnya sudah tegas berkaitan dengan aturan-aturan, orang tua juga udah sering menasihati, tapi dia udah anggap kayak tadi ya, mau boyenya masih tinggi banget, masih udah aku tak acuh aja lah. Nasihatnya ini nggak penting, aturannya ini nggak penting, ya kembali lagi bakal ada penyimpangan yang menurut kita itu adalah hal yang tidak wajar. Kemudian dari segi sekolah juga ada kala ya beberapa kasus di sekolah itu ketika muridnya bandel dan lain sebagainya malah dibiarkan saja gitu. Ya udahlah, dan nanti saya panggil orang tuanya, biarkan orang tuanya menyelesaikan. Karena aku pernah dengar statement seperti itu merupakan hal yang salah. Tapi di mana sekarang sekolah itu sebenarnya juga harus punya peran kan, bagaimana sekolah itu menindaklanjuti hal ini sehingga penyimpangan di sekolah itu bisa diminimalisir gitu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan lingkungan, masyarakat di sekitar, mereka tuh juga harus aware sama remaja. Tapi kita lihat sekarang mereka tuh kayak ada beberapa hal ya, di beberapa pandangan, di beberapa titik tertentu bahwa remaja itu masih belum bisa untuk mengambil pekerjaan A, pekerjaan B. Jadi ya udah biarin lah, karena mereka sering dianggap nomor 2 lah remaja itu, ya dia pasti sering menunjukkan aku lo bisa gitu. Jadi dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Itulah yang menyebabkan penyimpangan itu terjadi gitu. Jadi dan juga di masyarakat itu sering juga mengajak remaja untuk melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya rokok itu kan sebenarnya untuk
umur 18 tahun ke Iya, atas, tapi udah ketika misalkan di pergaulan tuh, nih rokok gitu. Iya. Dan misalkan seperti itu kan. Jadi itu sering terjadi. Jadi menurutku ketika siapa sih yang salah di penyimpangan ini? Semuanya salah. Semua Kita salah. harus bisa melihat dari segala sisi. Tidak boleh, oh ini remajanya salah, ini orang tuanya yang salah. Tapi setiap masalah yang ada, semua pasti punya keterlibatannya masing-masing. Jadi keterlibatannya itu harusnya dioptimalkan. Jadi ketika remaja melakukan penyimpangan, itu bukan salah remajanya tapi semua pihak yang ada di sekitar remaja juga ikut bersalah akan hal itu. Jadi seperti itu. Berarti semua pihak bersalah Ya. dan semua pihak juga harus tetap saling saling bantu lah ya, Ya, nggak saling cuman bantu, ya. sekolah aja gitu Ya, ya Kak ya. ya. Ya benar sekali. Pemerintah juga harus membantu, masyarakatnya juga. Ya. Oke. Lalu Kak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar nih bagi kota pendidikan dalam membentuk karakter remajanya? Tantangan terbesarnya? Oke. Kalau aku lihat ya, kota Singaraja itu mengambil istilah kota pendidikan. Iya. Jadi tantangan pertama adalah ketersediaan fasilitas. Iya. Itu kita lihat tidak merata ya. Iya. Masih belum merata. Bahkan nggak hanya di kota Singaraja, bahkan di kota-kota Di luar lainnya juga juga ada. permasalahan fasilitas yang belum merata ini menjadi permasalahan. Apalagi ada sistem baru sekarang, sistem sonasi. Iya. Padahal kan dulu kita bisa lihat siswa tuh saling berkompetisi Iya. untuk dapat nilai bagus sehingga dapat sekolah yang anggapannya fasilitasnya Iya, sudah lengkap benar. gitu lah. Dan sekarang sistem sonasi ini menyamaratakan, tetapi fasilitas yang ada belum sama rata. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan terberat bagi kota Singaraja. Kedua, aku yang besar di Singaraja melihat fenomena saat ini, toko buku pada tutup. Itu malah menjadi pertanyaan yang besar ya. Kota Singaraja, tapi kota pendidikan, tetapi toko buku nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi ini juga menjadi PR besar, bahwa gimana caranya siswa mau beli buku untuk dibaca, Benar-benar. beli buku untuk untuk setidaknya untuk menambah literasinya, tapi toko buku nggak ada. Mereka harus misalnya aku ya, walaupun bisa beli online, kadang-kadang kan pernah juga suatu kejadian apa yang kita beli nggak sesuai gitu. Jadi malah ya udah kita beli langsung aja, dan belinya kemana, ke Denpasar dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi PR penting, fasilitas, kemudian nih toko buku, kemudian kita lihat dari sarana prasarana nih Haya. Kita lihat bahwa tidak semua tempat aman dan nyaman nih untuk belajar. Nah, kita lihat mungkin ada beberapa toko atau mungkin tempat ya untuk belajar, tapi itu kan milik komersial, belum milik pemerintah sehingga dapat diakses. Misalkan di kampus kita itu kan udah ada halte-halte kan untuk kita belajar. Sayangnya kalau kita lihat di tempat umum lainnya, misalnya di taman kota, tempat untuk belajar tuh masih belum ada. Belum ada, benar. Karena itu rame gitu. Nggak ada sekat di mana kita harus tempat belajar dan lain sebagainya. Ini juga menjadi PR penting sih. Kemudian itu kita lihat dari fasilitas dan sarana prasarana yang ada. Yang kedua, kita lihat dari SDM-nya. Kita lihat ketersediaan guru sekarang itu masih minim. Apalagi aku sempat baca-baca mengenai honorer gitu, gajinya kecil banget. Kecil gitu. banget. Bagaimana ketika hal ini terjadi, apalagi sudah nggak ada pengangkatan PNS ya, cukup langka ya pengangkatan PNS. Jadi ini juga menjadi PR penting juga SDM untuk meningkatkan kualitas manusia yang lainnya minim. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas sebanyak ini? Apalagi Buleleng itu luas kan. Luas banget. Buleleng itu luas, apalagi kota Singaraja menyangkup wilayah yang cukup luas ini sebagai ikonnya Buleleng. Benar. Remajanya sangat banyak, siswanya sangat banyak, tapi itu perlu dihandle oleh guru-guru yang ketersediaannya minim sekarang. Sekali. Gitu. Kemudian tantangan yang terakhir adalah dari segi bagaimana peran semua elemen masyarakat. Karena kadangkala beberapa paradigma, misalkan di perempuan tuh kadang-kala di nomor 2 kan, ya udah nggak usah lanjut sekolah, pasti kamu akan nikah, kerja di dapur dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang masih ada, ya setidaknya walaupun nggak banyak tapi masih ada gitu. Kesetaraan gendernya Kesetaraan gendernya. Kemudian juga masyarakat menilai bahwa pendidikan itu kadang-kadang nggak terlalu penting, habisin uang dan lain sebagainya, juga masih ada gitu. Jadi ini juga tantangan dari masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu juga mampu menyadarkan teman-teman di sekitarnya, masyarakat yang di sekitarnya, pendidikan itu loh penting. Misalnya, kenapa sih pendidikan penting? Misalnya ketika kita bertransaksi jual beli itu sering dilakukan ya dari segi ekonomi. Kalau misalnya kita nggak bisa hitung-hitungan, kita pasti sering ditipu kan. Jadi itu sih yang menjadi hal penting, karena kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting. Jadi itu yang menurutku ketiga hal yang menjadi PR besar dari kota Singaraja jika memang ingin menjadi
kota pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Itu jadi PR. Wow, jadi jika Kota Singaraja ingin menjadi kota pendidikan yang lebih baik lagi dan memperbaiki reputasi dari esensi kota pendidikan yang sempat dipertanyakan ya karena remaja-remajanya yang menyimpang itu, makanya harus banyak dari semua pihak juga ya Kak yang terlibat untuk memperbaiki fasilitasnya, bagaimana sumber daya manusianya dikelola dengan baik seperti guru-gurunya. Lalu elemen masyarakatnya juga terlibat ya Kak ya. Dan jangan lupa lagi satu lagi, toko bukunya diperbanyak ya, di Kota Singaraja. Bukan diperbanyak nih, dia adakan lagi. Lagi ya. Saya udah hilang. Ayo nyari toko buku susah. Iya benar. Beli di Shopee. Oke. Oke Kak. Tadi kita udah membahas mengenai tantangannya nih. Nah, sekarang Kak Jayanta ini kan sebagai Duta Genre Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Ya. Apakah Kak Jayanta itu pernah sebagai Duta Genre itu pernah bekerja sama nggak sih dengan sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang aware kepada remaja? Sering. Kalau boleh tahu apa aja nih Kak kegiatannya, mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau apa yang aku lakuin ya, Genre itu adalah generasi berencana. Jadi ini lebih ke bagaimana mengajak remaja, kemudian juga berbagi pengetahuan perencanaan masa depan. Jadi aku ketika terjun di Genre ini, kerjasama yang pernah aku lakuin adalah pembentukan PIK atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi ini adalah sesuatu yang sedang gencar dilakukan di Forum Genre Provinsi Bali dan juga Forum Genre Kabupaten Buleleng, juga pembentukan PIK itu sedang gencar dilakukan. Dan apa yang kita berikan, misalnya ada sosialisasi tentang stunting. Ya, stunting itu sekarang lagi jadi fokus nasional. Kalau boleh tahu stunting itu seperti apa Kak? Oke, jadi stunting itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak itu gagal tumbuh dan berkembang. Jadi misalkan dia ciri-cirinya ya, tubuhnya pendek, kemudian dia kurang cerdas, dan juga yang ketiga itu adalah umurnya pendek karena rentan sakit. Itu. Jadi ketiga hal ini sering menjadi problematika gitu. Kadang-kadang ketika anak lahir kemudian udah meninggal. Jadi stunting ini sebenarnya jadi fokus. Kenapa? Karena kan kita ada target 2045 Indonesia Emas. Kalau misalkan masalah stunting ini SDM yang lahir masih stunting. Kan jadi problem. Jadi stunting ini menjadi fokus nasional. Jadi itu yang aku sampaikan di sosialisasi ke remaja-remaja gitu berkaitan dengan stunting. Dan juga kemarin aku punya program namanya Ruang Kreatif. Jadi di Ruang Kreatif ini aku ngajak remaja itu membuat sesuatu. Kemarin aku sempat ngadain kegiatannya di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi aku kebetulan alumni sana, jadi ingin juga berdampak. Ya, jadi aku ngajak teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja itu membuat keranjang dari bambu. Jadi aku punya teman-temanku sangat support banget ya, dari Tiga Wase, dia yang nyediain bambunya, kemudian teman-temanku yang ada dari Bangli sama dari Gianyar cukup jauh ya. Dia juga ikut aware gitu, mau bantu kayak bagaimana cara. Aku nggak terlalu pintar untuk nganyam, tapi teman-temanku yang berdua itu tiga itu mau membantu gitu. Jadi itu yang menjadi hal yang menurutku cukup keren lah ya, bisa mengajarkan sesuatu yang berupa produk, tidak hanya materi apa sih materi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sempat aku laksanain juga Wira waktu main remaja dan anak. Jadi sebenarnya di usia anak dan remaja, jadi bermain itu adalah hak mereka. Kenapa? Karena kita lihat sekarang pasti ada banyak remaja nih yang bisa sering main game kan, karena mereka tuh ingin bermain juga gitu. Kita lihat berbagai platform game yang udah ada secara online, dan kalau Wira aku kemas secara offline-nya. Karena gini, kita lihat paradigma yang ada sekarang, karena game online itu kita sekarang tergerus hal-hal yang udah lama itu dilupakan. Contohnya tarik tambang. Kalau nggak 17 Agustus nggak terlaksana. Jadi waktu itu aku ngambil momentum Hari Anak. Kita ada tarik tambang, kemudian juga ada lari karung, kemudian juga ada mandi tepung dan lain sebagainya. Itu ada juga megua-guakan ini. Megua-guakan ini kan adalah budaya dari Buleleng juga gitu. Jadi dengan mengingatkan mereka dengan permainan-permainan itu, mereka tuh pada senang karena ternyata asik ya permainan secara offline ini. Jadi hal-hal berdampak selain sosialisasi, kemudian juga aku punya program Ruang Kreatif. Aku juga pernah mencetuskan itu ya waktu bermain remaja dan anak. Dan juga di Genre ini aku sempat ngadain kemah di wilayah Buleleng namanya Pancasari.
Itu kemahnya berkaitan dengan bagaimana sih seorang remaja itu bisa adaptasi terhadap lingkungan. Sebenarnya itu sih poin pentingnya, walaupun di sana itu ada materi, ada outbound-nya. Tapi sebenarnya poin penting yang ingin aku sampaikan kepada remaja secara tersirat adalah kita harus mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Karena kan ngecamp itu kita tidur sama orang baru. Iya, benar. Kemudian juga kebiasaannya yang harusnya di rumah bangun misalkan bisa siang, tapi kalau camp kan pagi-pagi senam dan Beradaptasi ya Kak ya. dan juga menyadarkan mereka kalau pagi-pagi itu senam dulu dong gitu. Jadi dengan secara tidak langsung ini aku ingin menyadarkan juga, tapi dengan cara-cara yang lain, tidak hanya kayak lewat sosialisasi. Yuk bangun pagi, yuk senam. Tapi lewat camp kita menyadarkan mereka secara tersirat. Oh kalau misalkan kamu bangun pagi, senam dulu biar lebih sehat. Karena ada semboyan di Gendre sendiri, yaitu remaja Gendre sehat, cerdas dan ceria. Jadi kayak gitu. Jadi 3 hal itu yang sering aku lakuin sama sekolah-sekolah sih. Wow, kegiatan-kegiatannya menarik sekali ya Kak Jayanta ya. Dari kegiatan-kegiatan yang udah Kak pernah lakuin, kalau nggak salah nih, yang Pick Air itu dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain itu bersangkutan sama salah satu ekstrakurikuler ya di Semansa ya Kak ya? Benar-benar. SCC? Ya. Benar. Jadi dulu kan SCC itu hanya konselingnya. Iya benar sekali Kak. Sekarang waktu ini sempat konsultasi ke sekolah, aku ubah. Maksudnya aku usul untuk diubah menjadi Pick Air. Kenapa? Karena biar fokusnya nggak hanya konseling, tetapi juga tentang keremajaan yang lain. Karena memang kalau misalnya aku sama Haya curhat-curhatan nih, curhat-curhatannya kan hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya ada loh teknik konselingnya. Ada loh hal yang harus kita ketahui sebagai seorang remaja. Di remaja itu apa yang terjadi, perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan keinginan pasti berbeda kan di remaja. Itu yang ada di Pick Air. Jadi untuk mengonseling orang berarti teman-teman yang di Semansa ini juga harus tahu pengetahuan tentang Pick Air itu sendiri, tentang keremajaan itu sendiri. Jadi ketika aku ke sana dan disetujui mengubah SCC menjadi sebuah Pick Air, tapi tetap dengan nama SCC kan udah ada konselingnya Jadi itu bagus banget responnya. Apalagi sekarang juga mereka bisa ikut lomba-lomba yang diadakan oleh BKKBN. Misalnya ini ada lomba jingle ya dan mereka ikut. Dan kemarin pertama setelah terbentuk mereka pernah ikut lomba video tentang stunting, juara 1 loh. Wow, keren sekali. Dan itu merupakan hal-hal yang positif loh. Karena sebagai seorang remaja kita tidak melulu di sekolah aja, belajar aja. Benar-benar. Juga ikut kompetisi itu lewat organisasi yang kita ikuti. Seperti itu sih. Saya juga karena dulu pernah ikut SCC jadi tahu ya gimana perubahannya. Sangat pesat sekali Kak. Oke Kak Jayanta, kita balik lagi nih ya ke topik. Nah, sebagai duta genre nih Kak, apa sih Kak solusi yang bisa Kak berikan untuk Kota Singaraja kita dari pandangan Kak sendiri, supaya remaja-remaja di Kota Singaraja itu bisa lebih aware pada diri mereka sendiri, tentang masa depannya gitu. Jadi bukan untuk orang lain tapi untuk diri mereka sendiri. Gimana nih solusinya dari Kak Jayanta? Jadi kalau aku memberi saran ya kepada Bu Leleng, pada tempat kelahiranku sendiri, melihat fenomena yang ada, sebenarnya solusi yang paling penting itu adalah bagaimana pembangunan SDM itu menjadi fokus dari program kerja Kabupaten Buleleng ke depan. Nah, siapapun nih calon bupatinya, program SDM ini harusnya menjadi poin yang penting banget. Benar. Karena kita lihat pembangunan terhadap remaja, keterlibatan remaja dalam program-program pemerintahan itu masih minim. Misalnya, ruang kreativitas untuk remaja, ada nggak di Buleleng? Kita jarang banget dengar. Jadi komunitas-komunitas seperti itu sebenarnya harusnya didukung oleh pemerintah. Sehingga, misalnya nih, ketika kita lihat, kalau aku pernah pulang ke rumah itu jam 1 pagi, ngeliat ada teman-teman remaja tuh pada kumpul. Ya, mungkin ada yang trek-trekan dan sebagainya. Coba deh kalau misalkan itu dikomunitaskan juga, jadi sehingga mereka punya wadah, mau punya ruang untuk berkembang. Itu sebenarnya PR-nya di sana, karena kan remaja itu sebenarnya ada banyak hal yang mereka inginkan, banyak ruang yang ingin mereka tempati gitu lah. Mereka ingin berkembang tidak hanya di sekolah tapi di luar rumah juga. Dan sebagai kota pendidikan, seharusnya Singaraja ini nantinya ke depan fokusnya terhadap SDM itu adalah berupa ini peningkatan komunitas-komunitas ini, dan juga ini harus dikontrol dan juga diawasi dengan baik oleh pemerintah. Karena ke depan tantangan remaja itu mungkin kita lihat sekarang ini tantangan yang terberat itu kan via gadget, kita lihat hoax banyak banget, kemudian juga tontonan-tontonan yang tanda kutip tidak baik sehingga ditiru, misalkan orang yang pukul-pukulan itu yang ditiru,
dan hal-hal lainnya. Sebenarnya pengawasan terhadap itu harus ditingkatkan lagi. Jadi sebagai kota pendidikan, selain hal itu, program-program ke depan berkaitan dengan SDM terutama keremajaan, Buleleng juga punya PR nih. Apa tuh Kak? Yaitu ke sekolah-sekolahnya. Penyamarataan yang tadi. Penyamarataan yang tadi itu penting banget. Kenapa? Karena ketika di sekolah A nggak ada fasilitas kurang lengkap misalnya, apa yang bisa dikembangkan oleh siswa itu pasti akan stuck di sana aja. Jadi kalau misalkan memang ada program zonasi yang saat ini ada dari pemerintah pusat, Buleleng itu harus punya kiat yang lebih banyak lagi untuk ini loh, kita kota Singaraja bahwa pendidikan kita harus sama rata mulai dari fasilitasnya lah dulu. Sehingga nanti ke depannya perkembangan remaja terutama lewat siswa, karena kan kalaupun pemerintah langsung kan nggak mungkin, karena kan kebanyakan waktu remaja itu di sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah fasilitasnya kurang lengkap, dan akhirnya mereka malah memilih bolos dan sebagainya. Karena fasilitas nggak ada, ya udah malah buyar kan. Jadi sekali lagi harapanku kepada Buleleng ke depan, fasilitas di setiap sekolah itu disamaratakan lah, sehingga nanti ke depan fasilitas yang sudah rusak diperbaiki. Dan ini walaupun bukan tupoksi dari pemerintahan kabupaten tapi juga pusat, nantinya ya harus disinergikan, dikoordinasikan dengan baik, sehingga ke depan tidak hanya dari program-program pembangunan infrastruktur aja yang terus digencarkan di Buleleng, tetapi juga pembangunan terhadap siswa ini agar pendidikannya bagus, dan juga program berkaitan pendidikan karakter. Aku lihat masih minim, terutama dari yang kita lihat di sekolah hanya ada guru BK dan lain sebagainya, dan itu masih cukup minim. Jadi menurutku ke depan itu juga perlu dikencangkan. Nah Sobat VIP, jadi PR besar nih untuk kota pendidikan ke depannya, yaitu membenahi lagi fasilitas-fasilitasnya, lalu sumber daya manusianya juga harus lebih dikontrol lagi ya. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter untuk siswanya. Ya benar ya Kak Jayanta ya? Wah sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Dan gak terasa nih Kak, udah 30 menit kita berdiskusi mengenai topik yang tadi saya bilang cukup berat nih ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan ya Kak, bahwa peran kota pendidikan dalam pendidikan karakter remaja itu sangat penting, dan dimana semua pihak itu harus dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan bahkan untuk menjaga kualitas dari sumber daya manusianya, terutama remajanya, karena remaja merupakan generasi penerus ya Kak bangsa Indonesia gitu. Wah, mungkin Sobat VIP, sekian ya podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Jayanta yang sudah berkesempatan hadir pada sore kali ini, karena Kak juga tadi dari sekolah ya? Ya, dari sekolah. Ngajar dan sekarang langsung ke sini, itu sangat saya apresiasi sekali. Terima kasih Kak Jayanta. Terima kasih juga sudah mengundang sering-sering ya. Baiklah Sobat VIP, sekian nih podcast kita pada sore hari ini. Saya Haya Putri pamit undur diri, dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah.